Pernah kebayang nggak kalau selembar kain itu bisa menyimpan seluruh sejarah sebuah komunitas? Bukan cuma sebagai kain biasa, tapi sebagai arsip, sebagai bukti perjuangan, dan ya, sebagai simbol identitas yang turun-temurun. Hari ini, kita akan coba membuka lipatan kain itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita bakal telusuri bareng-bareng gimana caranya selembar batik dari sebuah desa kecil di pesisir Jawa bisa jadi saksi bisu dari semangat yang gak pernah padam, dari ngelawan penjajah sampai berjuang secara ekonomi di zaman sekarang. Oke, mari kita selami ceritanya. Semuanya itu dimulai dari sebuah teka-teki kecil, satu tempat, tapi kok punya dua nama? Secara administrasi namanya kelurahan bener, tapi buat orang-orang yang tinggal di sana, nama yang ada di hati mereka itu ya Desa Pencongan. Loh, kenapa bisa beda gitu? Jawabannya, ini yang bakal membuka pintu ke sebuah kisah yang luar biasa. Yap, kisah dua nama inilah yang jadi pintu masuk kita. Lewat sini, kita bisa paham gimana sebuah komunitas mempertahankan identitas mereka lewat sejarah, ekonomi, dan perjuangan. Jadi, kita lagi ada di Kecamatan Wiradesa, Pekalongan. Nama benar itu nama resmi di peta, di KTP. Tapi Pencongan, nah, itu nama yang hidup, nama yang ada di denyut nadi ekonomi dan warisan sejarah mereka. Nama Pencongan inilah yang nempel banget sama kejayaan industri batik yang jadi tulang punggung daerah ini. Sekarang, kita coba mundur sedikit ke belakang. Soalnya, untuk bisa benar-benar ngerti jiwa Penconganan, kita harus lihat akarnya di Wiradesa. Sebuah nama yang dari sananya aja udah mencerminkan DNA perlawanan. Nah, ini dia kuncinya. Wira itu kan artinya prajurit, pejuang, dan desa ya pemukiman. Jauh sebelum dikenal sebagai pusat batik, Wiradesa ini adalah pangkalan militer buat para prajurit Bahureksa yang siap-siap nyerang Batavia buat melawan penjajah Belanda. Jadi semangat perjuangan itu emang udah tertanam di tanah ini dari dulu banget. Coba kita lihat urutan waktunya ya. Jadi ceritanya dimulai di abad ke-17, pas keahlian batik dari Mataram mulai menyebar ke pesisir. Terus, di era prakolonial, daerah ini jadi markas militer Wiradesa. Nah, puncaknya, dan ini yang paling krusial, adalah peristiwa tragis di tahun 1940-an. Pembantaian di Tugu Pencongan inilah yang mengukuhkan desa ini sebagai simbol perlawanan. Dan ingatan itu nggak pernah hilang. Tugu Pencongan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Jadi pengingat fisik dari pengorbanan para pahlawan lokal. Tugu ini seolah nyambungin masa lalu yang penuh perjuangan dengan identitas mereka saat ini. Nah, semangat inilah yang kemudian bertransformasi dari perlawanan fisik jadi perlawanan ekonomi. Setelah merdeka, perjuangan ternyata lanjut lagi. Para pengrajin batik sekarang menghadapi penjajahan dalam bentuk ekonomi. Dan dengan semangat yang sama, mereka nemuin cara baru buat melawan. Nah, yang menarik di sini adalah logikanya yang simple tapi kuat banget. Masalahnya jelas, pengrajin susah dapat bahan baku dan harganya dipermainkan tengkulak. Solusinya? Bersatu. Dengan membentuk Koperasi Pembatikan Indonesia atau Kopindo, mereka bisa beli bahan baku bareng-bareng, memotong jalur perantara, dan akhirnya mereka merdeka secara ekonomi. Dan Kopindo ini nggak berjuang sendirian loh. Mereka itu bagian dari gerakan nasional yang besar banget. Kopindo adalah satu dari 21 koperasi primer yang di tahun 1948 bergabung membentuk Gabungan Koperasi Batik Indonesia atau GKBI. Coba deh lihat tabel ini. Ini nunjukin kalau Kopindo itu pemain kunci dalam sebuah jaringan yang luas banget. Dari Pekalongan, Surakarta, sampai Tasikmalaya. Mereka jadi bagian dari sebuah kekuatan kolektif yang ngasih para pengrajin batik pribumi kekuatan tawar yang nyata di pasar nasional. Keberhasilan ini bahkan punya wujud fisiknya. Gedung Kopindo yang megah di Bener atau ya Pencongan itu jadi semacam landmark. Ini bukan sekedar kantor. Ini monumen kemandirian ekonomi. Bukti nyata bahwa kalau bersatu, mereka bisa bangun sesuatu yang besar dan abadi. Oke, jadi poin krusialnya begini. Suksesnya Kopindo itu bukan cuma soal keuntungan finansial. Mereka paham banget kalau kekuatan ekonomi sejati itu harus dirasakan oleh seluruh komunitas. Jadi, keuntungan itu mereka tenun kembali ke dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Kutipan ini ngejelasin filosofi inti mereka. Ini bukan bisnis biasa. Dari dulu, koperasi batik itu selalu menyisihkan dana sosial. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas hidup para anggotanya dan juga masyarakat di sekitarnya. Keuntungan harus balik lagi ke rakyat.
Dan inilah bukti paling nyatanya. Mereka mendirikan TK Batik Pencongan, sebuah sekolah taman kanak-kanak yang dibuat khusus untuk anak-anak para pengrajin batik. Coba perhatikan nama yang mereka pilih, Pencongan. Ini adalah upaya sadar untuk menjaga sejarah mereka tetap hidup. Ini dengan cerdasnya menggambarkan sebuah ekosistem yang utuh. TK ini bukan cuma soal pendidikan, ini soal pemberdayaan perempuan yang jadi tulang punggung industri batik supaya bisa kerja dengan tenang. Ini soal melestarikan warisan dengan mempertahankan nama Pencongan. Dan dana sosial itu juga ngalir ke Posyandu dan program PKK. Keren banget kan? Semacam jaring pengaman sosial yang ditenun oleh benang-benang batik. Tapi ceritanya belum selesai. Ekosistem yang udah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun ini sekarang justru menghadapi tantangan terbesarnya, dunia modern yang geraknya serba cepat. Tampilan ini nunjukin kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada batik tradisional. Ini karya seni, hasil karya tangan yang nilai budayanya tinggi. Di sisi lain, ada tekstil cetak mesin yang murah dan cepat, yang cuma niru polanya aja tanpa ada jiwa dan sejarah di dalamnya. Ini pertarungan antara warisan dan produksi massal. Dan ancamannya ini sangat nyata. Ini bukan lagi sekedar soal pendapatan pengrajin yang menurun. Yang dipertaruhkan itu seluruh ekosistem yang tadi kita bahas. Kopindonya, TK Batik Pencongannya, Posyandunya, semua itu terancam runtuh kalau fondasi ekonominya, yaitu batik asli, mulai terkikis. Grafik ini ngebantu kita melihat gambaran besarnya. Nilai selembar batik asli itu jauh lebih dari sekedar harganya. Ada nilai keahlian si pengrajin, nilai warisan budaya yang tak ternilai, dan nilai investasi yang balik lagi ke komunitas. Tekstil cetak nggak punya semua itu. Inilah yang harus kita pahami saat memilih. Jadi, kita kembali lagi ke selembar kain itu. Kisah Desa Pencongan menunjukkan bahwa batik bukan cuma produk, tapi sebuah sistem. Sistem perlawanan, kemandirian, dan kepedulian. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, di tengah gempuran kecepatan dan efisiensi, bisakah model komunitas yang dibangun di atas tradisi ini bertahan dan bahkan menjadi inspirasi untuk masa depan? Jawabannya ada di tangan kita semua.